Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Ruang Ngopi kembali, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Malam hari ini adalah episode kita yang ke-8, yang mana pada malam hari ini tepat pada tanggal 9 Juli 2025, tepat pada malam Kamis. Insya Allah podcast ini akan tayang di hari Kamis tanggal 10 Juli. Nah, jangan lupa nanti ditonton sampai habis. Untuk podcast kita malam hari ini, judulnya bagaimana biasanya kita infokan dengan pantang. Nanti bilang cakep teman-teman ya. Anak-anak sedang berlari kencang mengejar bola. Adapun judul podcast kita malam hari ini yaitu gadget di tangan anak, dosa di tangan siapa. Rasulullah pernah bersabda, la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, yang mana artinya tidaklah datang suatu masa yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi teman-teman, berdasarkan hadis ini bahwasanya zaman itu semakin maju, semakin tahun, semakin bertambah suatu masa, semakin bertambah suatu zaman, maka bertambah pula fitnahnya, bertambah pula cobaannya, bertambah pula godaannya. Yang mana setiap masa itu nanti akan jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. Semakin bertambah masa, semakin bertambah zaman, maka itu akan jauh semakin buruk dan semakin besar pula tantangannya. Yang mana dosa makin dianggap biasa. Orang yang berilmu semakin banyak, namun orang yang beradab semakin sedikit. Maka di zaman tersebut, teman-teman, siapa yang paling rentan? Yang paling rentan adalah anak-anak. Anak-anak inilah yang paling rentan terhadap zaman tersebut. Yang mana semakin bertambah zaman, maka fitnah itu semakin luar biasa merajalela. Yang mana fitnah terbesar itu adalah gadget. Yang mana fitnah terbesar nanti itu adalah HP ini, teman-teman ya. Yang paling rentan nanti itu siapa? Anak-anak. Nah, makanya pada malam hari ini kita bawakan judul podcast kita pada malam hari ini adalah HP di tangan anak, dosa di tangan siapa. Teman-teman, HP ini dia adalah barang yang mubah. Ini adalah perkara barang yang mubah HP ini. Jadi apabila kita punya nggak apa-apa, nggak punya pun nggak apa-apa, boleh. Tetapi dengan HP ini, perkara HP ini bisa membawa kita menuju surga. Dengan HP pula bisa membawa kita menuju neraka. Jadi tantangan terbesar saat ini untuk penerus masa depan bangsa itu ada yang di tangan saya ini. Yang di tangan saya inilah yang menjadi tantangan terbesar untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Coba kita jujur, di rumah-rumah kita, di tangan anak-anak kecil kita ada benda kecil yang tampaknya biasa, tapi ini efeknya luar biasa. Bisa jadi ini menjadi dampak efek negatif. Bisa jadi ini bisa menjadikan efek positif. Namun kebanyakan yang terjadi saat ini akan digunakan dan akan menjadikan efek terhadap anak, yaitu efek negatif. Coba teman-teman kita lihat di berita-berita
Sudah banyak berita tentang anak-anak. Sudah banyak berita tentang kerusakan anak-anak gara-gara gadget, gara-gara HP. Pengaruhnya banyak, teman-teman. Ini bisa berpengaruh ke zahir dan bisa berpengaruh ke batin. Dalam artian ini bisa berpengaruh kepada kesehatan tubuh. Coba kita cek di YouTube. Sudah banyak di sini masuk kabar berita, baik itu di TV One, baik itu di SCTV dan lain sebagainya, TV, stasiun TV yang lainnya. Ada di sini waspada candu gadget pada anak. Terus Viko, bocah yang alami kecanduan gadget hingga matanya buta. Setelah itu ada lagi pelajar buta diduga akibat radiasi ponsel. Main HP saat dicas seorang bocah meninggal dunia. Bahkan bisa berpengaruh ke batin dalam artian emosional anak-anak. Akibat kecanduan game, belasan anak masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, hati-hati teman-teman. Apalagi yang sudah punya anak-anak. Ini sangat berbahaya sekali. Baik itu kepada kesehatan jiwanya dan kesehatan badannya. Itu sangat luar biasa berpengaruh. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di sana masih sayang dengan anak, maka jagalah anaknya terhadap benda ini. Coba kita bandingkan teman-teman. Yang dulu, anak-anak dulu yang belum mengenal gadget, dan sekarang anak-anak yang mengenal gadget. Pasti banyak jauh perubahan dan banyak perbandingan antara anak-anak zaman dahulu dan anak-anak zaman sekarang. Contohnya dari segi adab. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada yang lebih muda, adab kepada sesama. Itu banyak dipengaruhi oleh gadget. Kenapa? Karena anak-anak itu dia merekam apa yang dia lihat dan itu akan bisa ia terapkan kepada kehidupan dia sehari-hari. Dilihat di gadgetnya bagaimana video-video yang nggak bagus keluar dari HP-nya, makanya timbullah pembulian. Bahkan anak-anak kecil sudah belajar kecanduan lem. Bahkan sekarang ini anak-anak masih sanggup dia untuk membunuh orang tuanya sendiri gara-gara pengaruh dari HP. Untuk orang-orang tua, bisa saja memberikan HP kepada anak, tetapi harus dibatasi. Jangan sampai HP ini mereka yang memegang kuasa. Harus orang tua yang tetap mengontrol, yang memegang kuasa terhadap HP-nya. Jadi peran orang tua itu sangat dibutuhkan di dalam mengontrol anak terhadap gadget. Ketika kedua orang tua membiarkan anaknya bermain gadget tanpa dibatasi, maka siap-siap suatu saat emosionalnya akan berubah. Baik itu terhadap adiknya, baik itu terhadap kakaknya, abangnya, bahkan terhadap orang tua sendiri, kedua orang tua sendiri. Karena pengaruh dari gadget ini. Maka dari itu, ketika kita memberikan HP ini kepada anak dan nanti suatu saat HP ini berpengaruh negatif kepada anak, baik itu dari segi kesehatannya, baik itu dari segi mentalnya, siapa yang salah? Orang tua. Kenapa? Karena yang mempunyai peran besar itu adalah orang tua. Coba kita lihat sekarang teman-teman ya. Di luar sana rata-rata anak-anak semua sudah fokus dengan gadget. Mau dimanapun, di rumah gadget, di sekolah gadget, di masjid gadget, dan lain sebagainya. Jadi peran orang tua sekarang tidak berfungsi lagi. Karena kenapa? Peran orang tua sudah diambil alih oleh HP. Kadang orang tua itu dikit-dikit HP. Kadang orang tua itu yang memberikan peran tersebut kepada HP. Anak nangis sedikit dikasih HP. Anak nangis sedikit dikasih HP. Orang tua kerja, anak dikasih HP. Tanpa mengetahui efek buruk dari HP.
Ini luar biasa nih teman-teman efek buruk. Jadi kalau para orang tua masih sayang dengan anaknya, maka kontrollah HP-nya. Boleh diberikan HP tapi dikontrol. Tapi kalau bisa, sebenarnya ini permasalahan yang booming saat ini tentang HP terhadap anak-anak. Mungkin di sini pemerintah harus berperan aktif, baik dari segi peraturan. Karena kalau saya lihat, ada dua yang harus berperan aktif terhadap kepribadian anak-anak dan untuk menanggulangi anak-anak dan untuk memberikan solusi anak-anak yang kecanduan gadget. Itu yang pertama adalah orang tua. Karena 70% waktu anak-anak itu dihabiskan di rumah. Dan yang selanjutnya adalah sekolah. Jadi kalau sekolah dan orang tua ini berperan aktif, maka saya yakin problem yang saat ini terjadi di masyarakat HP ini mungkin bisa kita tanggulangi. Karena luar biasa teman-teman, saat ini lagi marak-maraknya kecanduan HP. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua saat ini? Yang pertama, kedua orang tua harus menyadari bahwa ini adalah zaman fitnah. Yang mana Rasulullah sudah memperingati kita, maka kita harus sadar dan waspada. Jangan anggap enteng tentang bahaya HP tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jadilah orang tua yang memimpin, bukan orang tua yang mengalah. Jangan biarkan anak mengatur rumah dengan tangisan dan rengekannya. Kita yang harus tegas dan kita yang harus membatasi mereka. Yang ketiga adalah buatlah rumah kita bercahaya dengan iman. Bagaimana caranya? Yaitu gantikanlah HP yang berperan aktif, yang selama ini berperan aktif kepada mereka, gantikan dengan Al-Quran atau buku-buku yang bermanfaat bagi mereka. Yang keempat, berdoalah siang dan malam. Dan yang kelima, lakukanlah sholat berjamaah bersama anak-anak di rumah untuk mengurangi waktu mereka kesendiriannya. Dan yang keenam adalah jangan biarkan mereka kehilangan sosok orang tua dikarenakan oleh kesibukan orang tua itu sendiri. Dan yang ketujuh adalah jikalau anak tersebut memang membutuhkan untuk HP, maka kedua orang tuanya harus mengontrol mereka apa yang bisa mereka tonton dan apa yang tidak bisa mereka tonton. Yang bisa mereka tonton adalah sesuatu yang positif. Nah, berikanlah sesuatu positif tersebut di HP. Ketika mereka ingin menonton, berikanlah tontonan yang positif. Contohnya bagaimana? Podcast kita, Ruang Ngopi. Jadi berikanlah HP kepada anak tentang konten-konten dakwah, tentang ilmu-ilmu agama. Jadi yang terakhir adalah bekalilah anak-anak kita dengan ilmu agama. Ajarkanlah mereka adab, ajarkanlah mereka akhlak, ajarkanlah mereka tentang keimanan, ajarkanlah mereka tentang akhlak yang memang benar diajarkan oleh Rasulullah. Nah, mungkin itu saja teman-teman, para orang tua yang di luar sana yang sedang menonton video kita ini. Semoga bermanfaat dan semoga nanti anak-anak Indonesia, anak-anak penerus bangsa bisa menjadi anak-anak yang tidak kecanduan gadget, yang tidak kecanduan HP, karena kepribadian anak-anak tersebut akan mudah berubah ketika dia kecanduan HP. Jadi kalau orang tua sayang kepada anaknya, maka hindarilah HP. Tapi kalau orang tua tidak sayang kepada anaknya, maka berikanlah HP sepenuhnya. Jawabannya ada di tangan orang tua yang sedang menonton video saat ini. Oke, sebelum kita akhiri video kali ini, sebagaimana biasanya kita seruput kopi hitamnya. Ruang Ngopi
tanpa kopi bagaikan pagi tanpa mentari. Hangatnya hilang, maknanya pun berkurang. Kita seruput kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Goodbye. Semoga berjumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.